Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi kita setelah tadi pagi ya. Mungkin sebagian dari teman-teman yang hadir siang hari ini ikut kuliah pagi juga. Oke, sebelum kita lanjut sharing lebih jauh, teman-teman, saya pastikan dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas di tempat teman-teman. Cek sound dulu kita. Oke, thank you yang sudah reply ya. Paling nggak sudah ada 2 orang atau lebih dari 1 orang yang merespon, ya saya anggap ini sudah valid. Yang baru bergabung, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Kita siang ini akan update lagi kondisi marketnya ya, teman-teman ya. Kita akan update ada sebagian peluang yang tadi pagi kita analisa, kemudian kita ambil, dan sebagian ada TP, sebagian ada yang SLA. Kita akan review dulu ya. Siang hari ini kita akan live trade bersama dengan Panglima Li juga tentunya. Pendekar juga kita harapkan nanti bisa menyusul. Kita tunggu saja. Biasanya kalau beliau-beliau ini bergabung akan langsung open mic maupun open cam. Nah, supaya nggak kelamaan, saya akan langsung ini ya, langsung share screen. Yang menarik sebenarnya adalah ini teman-teman. BTC-nya ini Junam. Wah, ada yang masih wholesale nggak? Saya kepo nih, ini biasanya tuh diem-diem ada aja 1 atau 2 orang yang kan ngikutin live trade dari lama. Saya udah menjelaskan, BTC ini bisa turun lumayan dalam ya. Diem-diem tuh biasanya ada oknum-oknum, ya entah 1 2 orang gitu. Hold sell ya, hodl sell tapi bukan hodl buy. Dari atas gini, dari atas ya sampai sekarang masih di hold. Nah saya kepo nih, ada nggak yang masih nge-hold sell BTC? Oh, ini. Saya sambil baca ini ya, baca chatnya ya. Oke, tunggu dulu. Saya baca satu persatu, langsung banyak nih. Udah close profit, Prof. Wah, nggak ikut BTC tadi pagi. Yang JPY kena SL. Ya, nanti kita review yang JPY ya. Oh, baru 1 2 orang aja nih. Oke, udah close profit ya, mantap. Saya juga sudah TP ya. Ternyata harga masih lanjut turun lebih dalam, teman-teman. Nah, ini jadi satu kondisi yang menarik ya. Dia tadi pagi kita analisa membentuk satu uptrend channel atau pola. Polanya coba deh teman-teman, ada yang bisa sebutkan nggak ini pola apa? Ya barangkali nanti dapat sesuatu gitu kan. Udah lama nih saya nggak kirim-kirim something ya. Ini bagus banget soalnya nih tadi pagi ya kita analisa. Nah, harga turun kayak gini. Set. Nah, dia bikin pola di sini dan begitu breakout, saya sempat kena ini sih float di sini. Saya entry di sini sempat floating minus ya. Running profit di bawah naik lagi, baru akhirnya dia turun turun dalam. Bukan RW, bukan RW. Ini yang diingat-ingat RW mulu ini. RW apa namanya? RW yang haram ya. Kalau teman-teman yang lokasi di Solo ini udah familiar dengan RW yang bisa dimakan. Flag, ya betul sekali ada bearish flag di sini, bearish flag. Ya, jadi ada bearish flag dan valid, polanya valid. Harga lanjut turun lebih dalam. Jadi habitual yang ikut ambil peluang di BTC USD. Ini RR-nya 1 banding 1,8 ya, atau nyaris 1 banding 2 sebetulnya. Dan ini bagus. Saya pribadi cenderung ya, kalau style saya akan cenderung mencari peluang yang memang itu worth it diambil. Minimal 1 banding 1, dan kalau bisa kita dapat lebih. Gitu. Dengan jarak stop loss yang masih proporsional ya. Saya juga pernah merasakan kayak teman-teman dengan modal yang trading terbatas. Tentu kalau sekali trading plan kena SL lumayan besar gitu ya, 15, 20, 25 gitu ya, lumayan PR gitu. Dengan catatan 0,01 lot. Tapi sometimes kalau kayak gini nih, ya saya bisa lebih dari 0,01. Ya 0,03, 0,05 gitu masih oke lah. Oke, next. Ini review sekilas ya, sudah TP dan saya belum ada rencana untuk entry. Nanti kita akan analisa lagi pergerakan kripto atau BTC ini akan kemana. Teman-teman yang mau request di kripto-kripto yang lain juga diperbolehkan ya, sangat dipersilahkan. Karena nggak cuma BTC sebetulnya, ada Solana, ada ETH, dan seterusnya. Ya, masih masih banyak pair-pair yang lain sebetulnya. Tapi memang yang paling lazim, paling sering kita pakai untuk trading di NS ini adalah BTC USD.
Next, goldnya pivot point ini sudah running luar biasa ya, lumayan banget teman-teman. Sekitar saya dapat di harga 52 sih. Nah, di sini 52, 53 nih. Nah, ini sudah running berapa berarti ya? Sekitar 3.800 poin. Sempat ke 4.700 ya, tapi ini harga ada pullback kecil lah. Ya, ini trennya masih kuat turun ya. Semoga dia kena ke target TP2 kita, bukan TP2 sih. Support kedua maksud saya ya. Support level 2-nya kan TP-nya di situ. Nah, semoga bisa take profit ya. Ini lumayan kalau sampai sini. Ya, yang entry pakai TP semoga hari ini bisa close profit. Kalau mau pasang stop loss plus ini sudah bisa karena harga sudah mencapai ke support yang pertama ya. Untuk antisipasi kalau dia balik arah ya bisa pasang sell plus nggak apa-apa. Tapi saya akan hold sesuai trading plan saja. Next, tadi pagi kita juga sempat ini ya update di indeks dolar dan juga beberapa pair, pair JPY terutama. Kalau euro ini pergerakannya masih, nah ini masih kalau kalau saya sih ini masih balik ke harga, bentar, euro. Nah ini dia balik ke harga entry saya, tapi yang dapat level entry-nya pas breakout ya ini masih running profit. Sorry. Kondisinya euro pun di time frame kecil ya H1 M30 cenderung sideways, belum menunjukkan tanda-tanda dan kemungkinan kalau hari Selasa ini nanti sampai penutupan market masih kayak gini ya bisa jadi akan menunggu momen besok pas hari Kamis ya, Kamis malam kita akan ada NFP teman-teman. Ya who knows ya, setelah NFP mungkin baru bisa menemukan arahnya kembali untuk dolar maupun pair-pair counter currency-nya. Kemudian kita juga sempat bahas pair-pair JPY, ada USD JPY. Ya, ini kena stop loss. Ya, harga ternyata saya juga sama kena SL. Kalau ini saya ikut entry yang ini ya. Ikut entry kena SL ya udah. Berarti kita tunggu next momennya aja. Kita coba antisipasi ya kalau dari swing low ini ke swing high terakhirnya. Ya sebetulnya dia sudah masuk area sih sebetulnya ya, sudah masuk area ke 50618 Fibonacci. Nah, ini sebetulnya area tunggu yang paling ideal. Tapi dia cuman cium SL, bablas ke sini, ini udah ada tarikan naik lagi nih. Saya nggak akan buru-buru untuk entry ya, teman-teman ya. Kalau kita entry, kita kejar, tentu pertimbangannya adalah stop loss. Stop loss-nya 200 poin. Kalau kita taruh di bawah 618 ya mungkin sekitar 300 poin. Pengaruh ke dolarnya sih. Dolarnya ini kondisinya masih belum tentu ya arahnya. Tadi kita sempat cek ya barusan nih. Nah ini. Ini di daily kalau kita perkecil ke 1 jam atau 4 jam memang sedikit ada pelemahan nih barusan. Nih. Ya ini barusan di jam 9, 10, 11 nih dia ada pelemahan. Makanya untuk USD CPY ini, nah ini ikut turun melemah. Saya nggak akan buru-buru entry, jadi wait and see dulu. Tadi pagi sudah saya jelaskan ya, ini stop loss-nya itu pendek ya untuk yang USD JPY. Jadi it's okay, saya pun juga no hard feeling. Kita bisa cari next moment, next peluangnya lagi. Terus sempat analisa juga di GBP JPY ini semuanya kena kena loss ya yang di pair JPY. Tapi ini saya sudah antisipasi karena stop loss-nya ini pendek-pendek ini 250 poin. Kalau 0,01 ya mungkin cuma sekitar $2, yang USD JPY juga hanya $2,5 sekitar sekitar sekian, teman-teman. Ya itu sesuatu yang ya kembali ke masing-masing personal, tapi bagi saya jarak 250 poin itu masih sangat sangat bisa kita toleransi ya, masih bisa diterima ya, meskipun ya sekali lagi ini relatif ya masing-masing orangnya. Oke, nggak masalah, kita cari next moment di ini ya, di pair JPY ini. Kayaknya semua yang terkait yen ini lagi satu arah ya, satu arah artinya sama-sama dengan ciri yang sama nih, ada lonjakan kayak begini, ada ekor yang panjang. Kita coba cek lagi di NZD Euro JPY. Kalau nggak salah tadi ada Euro JPY. Nah, ini sama juga nih. Iya, ada lonjakan kayak gini nih. Nih, sempat turun terus naik. Ya ini nih satu apa? Satu frekuensi, satu bahasa. Oke oke, JPY kita bisa pantau-pantau dulu ya teman-teman ya. Atau teman-teman barangkali melihat hal yang berbeda, ada point of view yang lain dan mau dikonfirmasikan, mau sharing, kita analisa bareng-bareng juga boleh. Sangat gak masalah loh teman-teman. Ya, itu review dari saya ya, hasil dari tadi pagi kita open market.
Kita sempat ambil beberapa peluangnya, yang kena SL ya sudah nggak perlu diratapi. Sebagian juga kena TP, TP-nya lumayan. Saya juga TP lumayan tadi nih di BTC USD ya. Yang goldnya juga masih running profit. Saya hold sampai ke 3992 dan sebenarnya tadi pagi kita juga sempat analisa ini ada kemungkinan dia turun ke tertahannya di level 3998 atau 4000. Ini level psikologiknya. Untuk keputusan intervensi atau enggak ya nanti kita kita lihat lihat momentumnya aja ya secara analisa teknikalnya seperti apa gitu. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau request dulu atau enggak, request analisa mungkin atau menanyakan sesuatu yang lain, diperbolehkan. Silahkan, silahkan, biasanya ditunggu goldnya nih. Prof, kalau misalkan US 100 gimana, Prof? Oh iya, US 100. Oke, thank you sudah menanyakan. Tadi di grup saya sudah sempat bahas ya, saya malah lupa review ini. Saya masih ada transaksi yang masih saya hold kondisinya, ini saya coba sharingkan ya. Transaksi di US 100. Bentar. Nah, ini dia. Ya, sudah muncul ya, teman-teman ya. Yang sebelah kanan ini saya gede dulu. Nah, ini masih saya hold sesuai trading plan awal. Memang batasan resiko saya adalah ketika harga ini menembus low yang ini, bentar di H4 ya. Nah, kemarin adalah dulu ya, dulu penggambarannya ini. Ini adalah area-area support yang cukup kuat ya. Nah, ini kalau di extend ya ini masih masih bisa. Nah, ini adalah area yang saya tandai. Artinya kalau dia valid close di bawah ini dan ini ada gambar garis merah ya kelihatan ya teman-teman ya. Nah, ada garis merah. Ini menjadi support yang perlu kita perhatikan. Kalau harga nanti balik turun dan break ya udah. Makanya ini stop loss-nya saya taruh sini nih. Ya, stop loss-nya saya taruh situ. Menurut saya clear sih kalau ini sama breakout ya berarti koreksinya belum selesai atau turunnya belum selesai. Saya malah tunggu aja momen di bawah nanti saya buy lagi mungkin dengan volume yang bisa jadi 2 kali lipat. Ini kan saya total 0,05. Nah, kalau ini berhasil turun, ada tanda-tanda dia mau naik, saya akan buy back di bawah dengan harga yang lebih bagus. Nah, itu strategi saya ya di US 100, teman-teman. Ini Berarti masih better floating wedge. WNS dulu aja ya? Ya, yang belum entry, wait and see dulu. Wait and see dulu, bukan wait and see. Salah. Oke, Wait, oke. iya, wait and see maksudnya. With NS, Ya. iya benar, harus with NS memang, ya, harus sama NS. Wait with NS. Iya, betul. Jangan sama yang lain dulu, sama NS aja, sama NS. Nah, ini masih floating minus 30 sekian dolar ya. Saya take it easy aja. Kalau stop loss ya udah, nanti bisa buyback di bawah. Oke. Ini Ya. update-nya. Thank you, Prof. Oke, siap. Sama-sama, teman-teman. Dan penyebab dia turun ini masih dipengaruhi oleh beberapa data earnings saham-saham teknologi yang memang sebagian tuh ada yang sebenarnya profit perusahaannya tapi profitnya tuh lebih kecil persentasenya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kedua adalah ekspektasi ini mungkin saya akan share juga ya di kalender ekonomi atau di CFE Fed Watch Tool. Bentar. Eh, kita cek bareng-bareng karena terakhir saya cek. Ya, ini sudah muncul ya. Nah, ini adalah kemungkinan The Fed akan potong suku bunga nanti akhir tahun tanggalnya itu bentar kita cek bareng-bareng ya. Saya juga nggak hafal. Desember antara 9 atau 10. Nah, kita cek di sini next month gitu ya. FOMC. Oh, kalau di sini tanggal 11 ya di Forex Factory tanggal 11. Ini kita ada FOMC Live Trade News. Nah, ini jadi di FOMC yang akan datang itu kemungkinan The Fed akan potong suku bunga semakin kecil, teman-teman. Nah, ini yang membuat saham-saham pun juga terpengaruh, ya. Logiknya di mana? Logiknya adalah kalau The Fed itu dia batal potong suku bunga berarti beban perusahaan untuk menanggung hutang bunganya tetap tinggi, nggak jadi turun. Nah, itu kan akan menggerus profitnya. Makanya orang-orang atau investor yang taruh duit di sana ya tentu akan mikir ya, wah ini kok hmm, potensi profitnya kayaknya makin berkurang ya. Ya udahlah, saya tarik dulu deh uangnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Mereka kan mengalihkan ke eh, aset-aset atau instrumen yang lain, yang bisa jadi ke bonds, obligasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini update-nya dan ini belum saya refresh. Coba kalau kita refresh,
42% ini jadi berapa ya? Kita tunggu dulu. Wah, naik kecil ya jadi 43,4. Tapi yang bisa digaris bawahi atau kita highlight adalah dia masih under 50% ya. Nah, ini nih. Jadi Desember mungkin dia akan tahan suku bunga per hari ini. Ini datanya data hidup soalnya teman-teman. Jadi besok setelah NFP tentu ini akan ada perubahan. Kemudian kalau hari ini kita lihat ya Januari paling cepat dia baru akan potong suku bunga gitu. Ya memang quarter four rally-nya jadi agak tertahan ya kalau kita kembalikan ke US 100. Karena memang saya ambil peluang buy ketika US 100 ini turun, salah satu faktornya adalah ya ini quarter four rally teman-teman. Ya quarter four rally dia masih strong bullish kayak begini. Biasanya kalau dia udah turun cukup dalam itu adalah momen kita bisa buy. Ya ini dia naik turun dalam ini naik, ini turun kayak gini nih terbang. Ini ada turun dikit terbang ya sama. Ini turun nih. Nah ini nih kalau kalau tertahan di area yang sama kayak begini, ini bisa menjadi momen yang bagus dia untuk lanjut naik gitu ya. Tapi kalau Excel ya sudah, no hard feeling lah. Kita sudah analisa sebaik mungkin, sebisa mungkin. Ya nanti kita tunggu aja dia turunnya sampai mana. Kita akan buyback di bawah. Gitu. Kalau saham itu sekali dapat momentum buy itu bisa ya ini holdnya tuh lama teman-teman. Belajar menikmati gelombang ya. Gelombang dinamika naik turunnya market. Ya, kayak naik turunnya hidup aja ya. Naik turun gitu. Oke. Ya ini sekilas kita review soal US 100. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? US 100 saya kira clear ya. Nah, kalau gold saya sembari menunggu Panglima Lee, ya Panglima Lee ini masih OTW, masih di jalan. Tadi sudah info saya joinnya telat teman-teman. Kalau peluang buy chartis ya, buy chartis. Nah, ini ada yang request juga kebetulan dari Bos Ada Melanita. Wah, polling. ini Bos Melanita lama. Ada pendekar. Halo, selamat siang pendekar. Gold ada falling wedge. Gold ada falling wedge. Oke, di time frame berapa nih pendekar? M5 atau M1 bisa kelihatan. M5 atau M1. Oke. Penarikannya referensinya mungkin dari sini pendekar Ya, atau yang ini gini ya. Oh tapi kalau begini nggak dapet ya ini yang supportnya nggak dapet ya berarti benar dari sini ya. betul. Oke siap siap. Bisa Begini masuk buy. dan oh sudah entry ya pendekar ya. Ya, Oke atau mau mau share screen pendekar? boleh. Siap. Saya agak ketinggalan ini. Karena lihat profil gambar. Oke silakan pendekar. Hmm. Nggak kelihatan ya? Ya sudah muncul pendekar. Nggak ketinggalan teman-teman. Baru aja entry ini loh pendekar nih. Baru banget entry ini. PPSL-nya pendekar. PP-nya di sini bisa lah. 40, 24,5. 42, 4024 ya. ya, 40, 24,5. SL-nya di ini. Ketik saja ya. 40,07,7. Salfok sama saldonya. Kemarin malam
seperti yang saya sampaikan kan, mana kemarin analisa saya kemarin. Kemarin malam kan saya bilang saya mau nge-sell kalau dia ada break symmetrical triangle. Nah, udah break beneran saya dapat ini. Oh, kemarin jebol ya? Jebol kan, makanya saya udah bilang saya pasti nge-sell. Saya pasti nge-sell mau left trade gak left trade, kalau break itu memang yang saya tunggu karena ini bentuknya cakep sekali. Oh, seperfect ini. Sangat sayang kalau ditinggalkan ini. Nah, Kalau ada yang cantik jangan sampai kelewatan ya pendekar ya. iya kalau udah cantik, udah kelihatan dari jauh pakai baju biru kayak gini nih ya. Tinggal ditunggu. Tinggal ditunggu. Kapanpun eksekusinya, kemarin saya tungguin. Saya selesai live trade mandi dulu nih. Sesuai omongan saya, cuci muka dulu. Ini market hari ini kurang ajar kan, cuci muka dulu. Tapi ini nggak boleh lepas. Hmm, nggak boleh lepas ini. Saya malah cicil kemarin udah mulai start duluan di sini. Nih, saya sudah cicil duluan di sini. Karena lihat arah pergerakannya kayaknya kemarin ada validasi di M1 juga. Bentar, saya tunjukin. Saya cicil di sini karena ini. Bentar, bentar. Ini kemarin kan terakhir yang nge-buy kita kan stop loss di sini kan. Kan ada penan tapi kan break. Nah, stop loss di sini. Nah, dari break terus kan retest. Dari break kan terus retest. Kita nge-sell malah ternyata tembus ekor ini. Nah, ini saya jadikan pembelajaran nih. Untuk taruh stop loss agak tinggi. Nah, dari situ turun. Nah, saya mulai cicil sell di sini. Turun, naik. Karena ini waktu itu ini belum terbentuk double bottom ya. Belum terbentuk double bottom. Di level 50 dia agak ketahan, saya nge-sell. Ternyata turun, nguji lagi, tembus, naik. Double bottom nih. Nah, double bottom. Bentar, ini saya ini. Si roti. Nah, terus ternyata double bottom. Double bottom, stop loss saya masih tinggi. Stop loss saya kemarin di atas ini. Masih tinggi lah. Saya tambah lagi begitu dia break. Ternyata double bottom udah naik terus turun lagi kan. Langsung tembus dengan mudahnya. Saya tambah lagi. Stop lossnya saya deketin. Deketin sampai masih di atas kayaknya. Masih di atas ini. Masih di atas ini atau udah di atas ini gitu loh. Pokoknya saya tambah lagi sampai di atas ini. Dan turun. Ternyata sempat naik lagi. Cuman kan udah break ini. Udah sempat break. Udah sempat break masuk lagi. Nah, saya kemarin inget ini. Ingat kejadian yang ini. Dia break masuk lagi tapi nggak berhasil tembus resisten. Ya udah saya tahan sampai di resisten, area resisten ini. Ada resisten kan waktu itu ketahan di sini sekitar sinilah. Sekitar sini saya tambah lagi. Sempat naik dikit double top terus turun tembus break, retestnya nggak sampai, turun saya TP sampai pas ini. Ini TP 161,8. Kurang lebih begitu. Nah, itu yang saya sampaikan kemarin nih, sambil ngobrol udah setengah perjalanan. Ini kalau bahasanya Pengli bisa SL plus tadi kalau udah 1:1 tuh. Makanya saya kemarin bilang kalau ditungguin mau sampai jam berapa, itu kemarin kan malam kan, geraknya baru drop jauhnya itu kan malam hari kan. Iya, jam 2 lewat itu pendekar. Nah, jam 2 lewat. Makanya mulai saya cicil dikit-dikit, dikit-dikit itu. Itu sampai ada yang usul lah. Kita apa left aja pindah jam segitu. Jangan. Nggak Makanya, tidur lagi saya nanti. makanya. Kentir. Kan. Ya ini semalam. Semalam. Wah, biru-birunya itu loh. Hmm. Menyenangkan sekali. Ini sebelumnya. Sempat ada loss juga kan kita sebelumnya. Ini pas live trade nih.
Malamnya, kalau tanya caranya gimana biar nggak MC kayak gitu ya ini garis hijau dan ini hijau dan oranye ini harus kalian pasang. Tanpa ini kita tak tahu ini di mana batas kita. Kita perlu ini. Contoh mau full margin misalkan tadi entry di sini. Saya tahu stop lossnya di mana di sini. Kalau kena stop loss MC ya udah. Ini tambah lot terus kecil-kecil aja. Karena kalau langsung besar begitu margin level nggak kuat langsung hilang satu transaksi. Kecil-kecil sampai dia kalau saya 98% lah atau 99%. Karena kalau 100% lebih belum sampai di MC duluan. Itu. Jadi perlu ini. Ini indikator ini. Mana kemarin namanya? Oh ini. Di market pendekar. Nah, Di market. Lines profit loss. Sama yang kemarin saya beli stop outline. Tapi stop outline saya ini kayaknya error deh. oh karena di akun yang ini itu sudah pakai yang berbayar ya pendekar ya? Iya. Iya, saya udah beli berapa puluh dolar nggak bisa dipakai. Aneh. Di market ini tinggal cari aja. Itu tadi line profit loss. Ini ditulis. Linus profit loss. Nah, ini sangat membantu teman-teman. Gratisan, gratisan, indikator gratisan tapi bisa ngasilin miliaran. Loh, kurang apa ini kita bagi-bagi info kayak gini nih. Yang mana itu? Yang mana? Line Linus profit loss ini. Oke, lines profit loss. Line. Teman-teman perlu ini dulu ya. Jangan lupa Line. login Ini MQL5 dulu. MK5 ya. Nih. Ya, nih di sini nih. Lines profit loss. Oh, itu ya. Oke, Ah, oke, nih. oke. Oh, ada update nih, tinggal diupdate. Baru masuk ini bos ya. Itu untuk apa bos ya? Untuk ini tahu tahu kapan kita MC. Jadi dengan bantuan indikator itu kita bisa nggak ngasal pasang lot. Poinnya di situ. Bentar, saya lupa password saya apa. Line profit loss itu namanya indikatornya itu. Bisanya di PC ya, pendekar. Bisanya di PC. Makanya saya selalu sarankan belilah laptop murah-murah. Nggak perlu mahal buat trading manual itu laptop laptop second RAM 2 GB ya masih jalan teman-teman. Buat trading manual Yang loh ya. penting hasilnya ya pendekar ya. Penting hasilnya. Kalau sudah pakai EA, backtest ya berat. Nggak mumpuni. Tapi kalau buat trading manual, demi sebuah indikator yang bisa sangat membantu, saya sarankan beli murah-murah. Gitu. Nambah muatan apa enggak, pendekar? Apa? Nambah muatan. Boleh, ini saya tambah juga nih. Karena dia ada apa? Candle apa namanya, teman-teman? Sana sama candle masih belum apa harami ya? Engulfing, engulfing. Engulfing. TP-nya masih sama ya. Yang tambah muatan ini SL-nya bisa di sinilah, 4013. Jadi muatan kedua SL-nya nggak harus sama dengan yang ini. 4013 bisa. Atau di bawah ini, 4012,8. Itu di bawah 618. 4012,8. Sinyal buy. Sinyal buy.
Nah, satunya juga divergen itu. Satunya juga divergen. Iya, tapi tipis sekali. Bentar, nggak kelihatan. DM30 malah kelihatan nih. Anjing saya ini kenapa nih? Surupan ini kayaknya. Tiba-tiba jadi nakal sekali dia sekarang. Boleh. Bira, birahi itu. Masa baru 3 bulan, 4 bulan udah birahi. Pendekar mau tanya kalau udah dapat profit gede itu biasanya pedang bermata dua. Membuat overconfidence gitu yang akhirnya bisa membuat jatuh sedalam-dalamnya. Cara pendekar mengolah supaya tidak seperti ini di WD. Ya, di withdraw. Supaya tidak ngawur ketika udah profit besar, ada tombol withdraw di wallet. Silahkan diklik di withdraw profitnya. Solusinya hanya itu. Sisakan lagi modal awal untuk trading. Ya, uang dingin. Nah, ini kan uang uang panas ini. Profit semalam ini kan kalau di trading lagi yuk panas ini. Uang panas mental maksudnya, bukan uang kebutuhan sehari-hari ya. Nanti akhirnya pengen profit lebih. Siapa tahu nih 800 juta jadi 8M, 8M jadi 80M. Andai-andainya terlalu high risk. Ini segini ya bersyukur kan, tarik dulu. Need money for Porsche. Tarik dulu. Ya kan? Makanya setelah ini saya pakai lot kecil-kecil lagi karena mindset saya trading lot kecil aja lah, jangan besar-besar. Berarti poinnya tuh kita harus tahu kapan waktunya berhenti ya, pendekar ya. Betul, harus tahu kapan waktunya cukup, kapan waktunya kapan waktunya kita bisa gas lagi. Jangan selalu serakah, serakah kalau dikasih makan, ego kalau dikasih makan nggak ada habisnya, selalu kurang, selalu pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih, nggak ada habisnya, dan impactnya nggak bagus. Nah, untuk tahu level kita udah serakah atau masih belum serakah, masih masih realistis gimana ya tadi dengan kita melihat kalau kita floating minus sampai berapa kita nyaman atau enggak. Kalau belum nyaman berarti lotnya kebesaran. Kecilin dulu. Ini kan dari lot kecil kan, dari lot 0,2, 0,1 sampai jadi besar. Saya masih pakai Bahkan trade kemarin 0,01 ya, pendekar ya. apa? Bahkan 0,01 juga ya. Yang kemarin, Oh, yang kemarin. yang sebelumnya, yang modal 100 jadi 350-an terus sempat sempat habis kan. Nah, karena saya handle dua akun, psikologisnya agak agak beda kan. Yang satu 0,01, yang satunya full marginan kayak gini. Akhirnya yang 0,01 kemarin sempat panas. MC itu. Jadi sempat profit 360, udah ditarik ya. Sisa profit doang. Sisa profit pun cuma profit 100 juta, yang profit lebihnya udah saya tarik, 100-nya habis. Ya sudah, akun itu saya clear, stop. Ini ganti, kita fokus satu akun ini aja, satu akun ini. Biar saya nggak ngurusin terlalu banyak. Karena peluangnya juga sama-sama aja. Analisanya juga bukan analisa asal-asalan. Jadi kadang kalau saya mikir, oh ini ada peluang bagus, ya bagus dieksekusi di semua jenis akun trading saya, mau itu pakai full margin, mau itu pakai money management, karena analisa, base-nya analisa, bukan feeling. Nah, karena base-nya analisa, terus gaya tradingnya bermacam-macam, bingung lah saya gitu loh. Saya cuma punya pilihan, mau full margin atau mau money management. Dan sebetulnya sama-sama aja.
dilihat hasilnya sama-sama aja. Cuman karena teman-teman ini pada suka ini jantungan bersama, pengen ditemani. Dari kemarin nantangin itu, ada yang DM itu, tapi member ya. Ayo FM-an aja, biar ada temennya saya. Ya udah saya temenin sini. Toh saya pakai modal kecil-kecil. Seperti itu. Nggak usah ditiup. Ini terbang sendiri lah. Nggak usah ditiup. Aku udah out duluan, Pendekar. Kau duluan. 21 keluar 21. Ya, Jauh lompatnya. iya. Apa-apa, saya sampai TP aja. Wih, naik kan? Nggak apa-apa teman-teman, sabar. Kita trader ini dibayar untuk sabar secara nggak langsung tuh. Ya kan? Sabar. Jauh loh ini. Dari antrian kita awal. Oh, 700 poin. 600-700 poin. Nah, ini punya anjing dah berapa kali. Beli anjing dah berapa kali. Tapi saya kasih orang juga berapa kali. Kalau udah mulai nakal gitu males. Pendekar. Ya, Kura-kuranya masih. oh masih kalau itu. Itu kan nggak Oh nakal. ya. Kalau bertelur Langsung. kabar-kabar ya. Siap, Lucu soalnya itu. siap. Itu investasi bos sih. Saya bilang lucunya udah dari tahun-tahun kemarin, Bos ya. Apa tuh Sulkata? Kata sama Aldabra. Yang belum punya Galapagos. Mahal. Mahal dan ngeri-ngeri sedap ngerawatnya. Kalau salah mati ya udah hilang segitu banyak. Terus izin kan, harus punya izin kalau Galapagos kan. Karena masuk satwa dilindungi. Nanti dulu lah. Kalau sulcata itu kan masih oke. Kalau yang satunya apa tadi, Aldabra itu langka. Saya dulu beli 20-an satu ekor, 20 jutaan. Sekarang 60 juta laku, Bos. Padahal baru setahun setengah lah, 2 tahun lah, anggap aja hampir 2 tahun. Dari 20 jadi 60. Oh, investasi itu. Lebih tinggi profitnya daripada saya beli BBCA. BBCA saya simpen setahun lebih ini cuma naik berapa ini? 6%. Lapar kayaknya dia. Udah dikasih makan masih minta makan. Obesitas nanti. Minta temen itu. Minta temen ya. Melas ya. Kalau lapar melas, kalau kenyang nakal. Diberantakin itu kandangnya. Wih, OTW lagi, OTW TP guys, OTW. OTW. Jangan dimasak tapi lo ya. Oh enggak, aman. Aman. Ini sinyal pertama dan terakhir siang ini ya untuk saya ya. Nanti dilanjut sama Panglima karena saya mau ke Surabaya Timur, perjalanan agak jauh. Siap, Pendekar. Kalau Mantap mau ini. TP dulu boleh, kalau mau ditunggu sampai TP juga boleh. Ini 2 juta dah lumayan sih sebetulnya. Itu buat ongkos bensin udah sisa ya Pak Pendekar ya ke Dah Surabaya Timur. lumayan. Dah lumayan ini. Saya clear dulu lah. Nah, ya enggak jamnya mepet. Kalau mau ditunggu sampai TP boleh. Ini harusnya biasanya saya lepas terbang. Oke teman-teman, saya pamit duluan. Thank you. Siap, thank you, Pendekar. Semoga hasilnya stabil sampai nanti malam. Penetrate, konsisten. Oh, belum ya. Belum. Belum, pelanggaran. Ini luar biasa loh Pendekar datang kasih signal running profit TP.
Sekarang Bangli datang kasih sinyal Yuk. TP. Ah, Amin, amin. Amin, amin. Jangan gitu dulu teman-teman, beban saya. Ya, semoga kita dapat momen bagus ya. Ini. Saya kebagian tadi pagi aja, saya nemenin selnya kan panen. Turun. Nah, lumayan. Lumayan teman-teman. Saya TP $800. Wajib TP, amin. Semoga TP ya. Oke. Ini Prof, belum itu ya, saksinya. kepiye kok hulu kuwi sapa kuwi? sorry ya teman-teman ya, saya yang bocor tadi di mute dulu. Nanti kalau mau sharing-sharing boleh lah open ini lagi. Open mic lagi. Saya gagal fokus tadi. Gak tahu bahasanya bahasa mana ya? Kayak bahasa timur mungkin ya. Bagian timur ya. Indo bagian timur. Meturu. Ya betul ya, bagian timur ya. Oke. Saya nggak tahu nih, udah di review apa belum? Tadi ngebaynya tadi udah di review. Kenapa ngebay? Itu tadi. Sudah ya. Iya. Saya juga lihatnya memang ada peluang buy cukup bagus karena ya kita mau lihat di sini pun nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah jauh-jauh terlalu ke kanan. Ini memang bagus untuk ngebuy. Jadi sorry siang ini saya sedikit terlambat untuk join live-nya. Kebetulan tadi pendekar ngebuy itu saya juga ngebuy masih hold. Kelihatan nggak? Nih masih ngebuy masih hold. Cuman untuk akun live trade saya belum sempat entry. Nah, ini baru mau analisa bareng ya. Saya oke. Ini ya ini masih bagus untuk hold buy dulu sih, teman-teman. Kalaupun cari peluang saya akan lihatnya mungkin lebih ke M1 untuk nyari momen, ibaratnya momen re-entry-nya. Entry lagi kalau mau buy itu di mana? Oh, sudah TP duluan ya. Ya, ini sambil prepare dulu. Lupa saya belum isi amunisi nih kayaknya. Dikit lagi TP turun dia. Gimana? Dikit lagi TP tadi, cuman Oh, turun. dikit lagi TP ya. TP. Ya ini udah level 1618. Ya mau TP ini level yang menurut saya oke banget untuk TP ya. Dia di ini bukan tanpa alasan atau cari-cari alasan, enggak. Ini memang kalau chartis di NS nih kita biasanya TP-nya ya ini. Nah, dia tertahan di sini kan, next target ya 1161. Ini jadi target bagus karena dia baru aja tren pendeknya baru aja berganti. Tren pendeknya ya. Di M5 atau M1 ya better tunggu koreksi dulu. Ini momennya pendekar ini memang oke banget nih. Masuk TP, terus giliran wait and see-nya dilempar ke saya ya. Kita wait and see-nya bareng Panglima lah ini. Sabar dulu sih. Sabar dulu ya. Ya ini tandanya sebenarnya di sini ya. Untuk teman-teman yang perhatikan kan ada tandanya juga. Nah, dia awalnya turun, semakin turun, masih semakin turun, akhirnya berhenti di sini.
dia mulai naik. Tadi buy-nya di area berapa ya, Prof? Buy-nya itu di area berapa tadi ya? Di mana acuannya Habis high-nya itu ini? habis breakout. Habis breakout. Iya, Ya, breakout. acuannya berarti dapat bagus juga kan? Ya, yang resisten. Nah, sebenarnya di sini kita udah bisa masuk sih. Nah, ini dapat kenaikannya ya TP-nya di 1618. Di TP dulu. Di TP dulu karena ini trennya masih down. Jadi areanya area TP sekarang. Sementara kita kalau mau oke, bose ini kan trennya down nih, kenapa nggak nge-sell? Ya ini masih masih fase koreksinya. Ini masih baru aja masuk masuk fase kenaikan. Hmm. Nah, justru kalau di level sekarang ada dia dia kalau koreksi naik 382, targetnya memang 382, 50618. Ini jadi area next next target ya, next kenaikan. Hmm, hmm, hmm. Dia langsung kuat turun nih. Sell sekarang atau nanti tunggu apa? Kalau saya nih ngambil sellnya itu tunggu tren tren pendeknya ini berakhir. Nah, tren tren pendek kenaikannya ini berakhir. Tandanya apa? Tandanya ya bisa ditandai dengan misalkan nih, ini kan turun nih, kuat nih. Tapi kan kita belum belum tahu apakah dia memang turun, dia mau lanjut turun jauh atau dia balik naik lagi kan. Nah, tandanya ya tunggu ini nanti. Nah, tunggu gini dulu. Baru nanti ketika breakout support sebelumnya ini baru baru kita masuk di penurunannya ini. Tapi kalau belum ada konfirmasi itu, ya kita better follow trend. Ini saya re-entry buy lagi ya. Saya buy tapi SL-nya pendek aja, teman-teman. Bisa pakai lot kecil dulu aja. Jadi saya follow follow trend aja, follow trend kenaikannya sampai nanti ada pergantian tren. Nah, jadi SL nggak sampai 300 poin, pakai support sebelumnya di 4018.60. Ya ini jadi SL-nya, TP-nya kita bisa pakai lebih tinggi di resisten sebelumnya, nggak cuma 1:1 ya. Kita bisa pakai resisten sebelumnya jadi target. Nah, sambil kita lihat hasilnya. Ya, ini balance saya berapa? 300. SL-nya tambah lagi aja. Oke, cukup. Kalau memang masih kuat naik, ya next target Fibo lagi. Incer target di atasnya lagi. Nah, ini. Saya ngambil buy lagi. Hmm, 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 hmm. Iya, ini malah belum berhasil breakout support sebelumnya ya. Dia secara time frame besar mau mau kemana ini? Mau bentuk pola apa ini? Pertanyaan pertanyaan yang
yang ditunggu-tunggu nih. Ditunggu-tunggu jawabannya atau ditunggu-tunggu hasilnya, pergerakan harganya mau seperti apa. Siang ini kopi dulu, saya ditemani kopi setelah kemarin-kemarin nggak sempet ngopi pas live trade. Mesti ngopinya setelah live trade atau sore-sore ya. Siang ini saya sempat beli kopi. Oke, TPSL berapa itu ya? Oke, sorry, TP untuk SL dulu ya. SL-nya acuannya itu support sebelumnya atau harga low-nya yang baru aja terbentuk ini. Ini acuan stop loss-nya. Jadi di 40.1860. Ya, 40.1860. Saya tambah beberapa lot agak atas ini tadi untuk menyesuaikan ini biar kalau turun ke bawah ya ini jadi batasan resiko saya sebagai level MC-nya atau stop out-nya. Makanya tadi saya tambah lot lagi. Ternyata 0,03 lot itu masih kurang besar nih. Ya, masih kurang besar. Jadi saya tambah lot lagi. Anjay, kurang besar. Kurang besar. Jadi entry-nya ini 0,06. 0,06 lot dengan modal 300.000. Ini belum saya isi lagi, tunggu. Saya prepare juga ini. Kok nggak mau login ini? Emailnya salah ternyata. Nah, oke. Nah, untuk TP-nya itu pakai acuan high sebelumnya. Ini DM1 ya. High sebelumnya di 4024. Kita bisa pakai 4024. 50 gitu masih oke sih sebenarnya. Nih, kasih turun dikit. Nah, ini udah lebih dari 1:1. Ini target pertamanya, next targetnya kita pakai area Fibo di 4026 lah. 4026 ya, 4026. Nah, kita kasih toleransi turun dikit. Ya, sambil kita pantau, semoga naiknya semulus peluangnya pendekar tadi. Oke, CMD betul, cash management deposit ya, eh, jangan full margin dengan cara yang tidak benar. Jangan hanya termotivasi dengan hasil yang besar tapi tidak mau belajar caranya. Itu penting, teman-teman. Saya kira dimanapun ya, termasuk di trading kita kalau mau hasilnya bagus, hasilnya mungkin secara nominal tadi bisa dirasakan cukup besar, ya caranya tahu dulu, caranya bener dulu. Tinggal nanti ditingkatkan perlahan kan. Sudah hampir capai target pertama. Ini 1:1 saya rasa udah capai juga ini. Nah, udah capai ya. Udah lebih. Nah, kayak gini, seperti biasa, saya sesuaikan dengan trading style saya. Saya pasang SL Plus, kita tradingnya sudah tanpa resiko. Udah nih, tinggal tinggal tunggu kalau dia balik arah ya tadi uang parkir ya. Jadi uang parkir atau dia langsung lanjut naik ya rezeki kita. Kalau dia masih kuat naik, tapi di area ini kalau teman-teman mau TP bisa TP ya, sudah bisa di take profit. Nah kalau saya ini udah terhitung ya 100%, tinggal modal teman-teman berapa. Kalau saya kan tadi di 300 kan, saya maksimalkan ini udah 300.000 juga. Nah tapi kalau mau target lebih jauh lagi ya bisa di ketika masuk 4026 lah. Saya nggak jadi top up, ini udah balik ke 500-an ribu lebih Bang. Ya semoga masih naik nih. Udah, ini saya sedikit lega teman-teman. Terbayarkan keinginan teman-teman entry TP. Terbayarkan ya.
Udah boleh pulang ya, saya udah boleh pulang. Giliran terakhir Prof. Giliran Prof Oh iya, nanti. Prof belum. Nanti Iya, Prof ini belum. saya bantu closingannya nanti. Ini. Aduh. Ada-ada aja nih teman-teman. Hmm. Nah, ini pentingnya SL Plus ya. Buat saya ini pentingnya SL Plus. Jadi bukan running profit dikit di SL Plus enggak. Tapi ketika sudah sampai target, sudah sampai level tertentu baru SL Plus. Ya kalau ditanya kenapa SL Plus yang mendekati level ini? Karena saya tahu ini level di mana ada potensi dia akan mantul balik. Nah, ketika itulah SL Plus. Biar apa? Biar kalau ternyata dia mantul balik seperti kondisi ini nih, saya tradingnya udah no risk, tidak ada resiko. Tidak ada resiko kehilangan. Ya, ya balik balik ke modal awal profit dikit. Nah, karena SL Plus. Tapi kalau berhasil naik, ya take profit dengan nominal yang ya bisa dibilang lumayan ya, Mak. Ya TP maksimal. Nah, tinggal ini nih. Saya lihatnya udah bukan peluang ini lagi, buy lagi nih. Udah beda cerita nih. Ini teman-teman yang lebih paham. Saya pemahamannya ini nih, tidak seahli teman-teman ini yang melihat melihat peluang-peluang seperti ini. Iya kan? Sudah disebutkan. Ini teman-teman yang lebih Sudah disebutkan. iya, sudah sebelum saya bahas sudah ada yang komentar ya, double top lah. Iya kan? Ini teman-teman yang lebih paham. Makanya tadi di sini SL Plus gitu. Hmm, tunggu breakout dulu lah ya. Siap-siap nge-sell nih. Oke, saya masuk. Wow, masuk langsung turun. Semoga ini jadi peluang kedua kita yang bisa sampai ke level target. SL-nya kita bisa pakai, woi. Tunggu dulu, setting TPSL dulu lah, woi. Belum sempat tambah posisi. Hmm, udah turun duluan. Ya, nah ini malah turun, malah saya sedikit kecewa ini. Belum sempat tambah posisi, teman-teman. Targetnya ya, ini targetnya kalau ke 4015 ini bisa di TP. Ini target yang bagus. 4015. Ah, dia balik lagi. Ya, SL-nya sebenarnya kita mau pakai Vibo seandainya dia koreksi. Iya, saya tertarik SL-nya itu pakai high-nya di sini ya. Ya, cukup. SL-nya saya akan pakai high-nya di sini di 402250. Karena kalau dia balik naik lagi dan naiknya hanya untuk koreksi, dia mau balik mau turun lagi itu ya. Jadi naiknya cuma ancang-ancang untuk turun lagi. Ya SL di sini di 402250 itu harusnya udah menjadi batasan yang cukup bagus karena kalau ini ditembus lagi dia naik gitu ya. Maka lihatnya mungkin udah bukan nge-sell lagi. Antara dia mau sideways dulu atau malah balik naik lagi. 402250. Saya akan tambah posisi mumpung ada kesempatan. Oke, sudah cukup 0,05 aja. Karena ini jarak SL-nya mungkin sedikit lebih jauh dari tadi. Jadi ini kalau naik nanti sampai sini saya udah masuk level
level MC saya, level stop out saya ini. Dia tertahan support sebelumnya ya. Ya, saya udah nge-sell sih teman-teman. Kalau tanya boleh sell apa enggak ya. Cuman SL-nya saya taruh di 402240. 4022 ya 402240 ini cukup. SL atau SU-nya di situ. Dengan target ya target terdekat di 4015. Next target next target mungkin bisa ke support sebelumnya sekalian ini. Ya, next targetnya bisa ke sini lagi. Nah, kita pakai level 4009 4009 aja. Oke. Oke. Berapa? Ya sampai ke 9, oke. Iya, oke. Emangnya kedengeran ya? Ya, masuk. Oh, itu absen teman-teman. Ada tim tadi yang absen masuk. Oke gitu. Jadi mesin absensinya bunyi. Oke. Oke. Nah, oke nih, sambil kita pantau. Sejauh ini pergerakan cukup bagus ya. Semoga sesuai harapan. Ada double top, turun, koreksi, mulai ada bearish lagi. Ya, semoga ini masih down, lanjut downtrend. Saya masih hold. Oke. Prof, maaf baru join. Mohon pencerahannya di sini, Prof. NFP nanti boleh, Prof. Ya ini tadi kayaknya Bose yang ini ya di grup bertanya, saya minta tanya di live thread sekalian. Thank you sudah bergabung. Ya tujuannya apa supaya teman-teman yang lain yang bergabung di live thread siang hari ini juga bisa mendengarkan penjelasan yang sama ya. Jadi menanggapi soal NFP besok hari Kamis, ada kemungkinan harga ini bisa volatile. Memang yang diperdebatkan adalah apakah ini cukup relevan atau enggak. Tapi kalau dalam kacamata pandang saya, NFP besok ini tetap akan relevan teman-teman. Karena apa? Karena data tercepat dan paling aktual yang bisa kita dapatkan adalah ya NFP besok hari Kamis. Karena data Oktober itu yang sejauh saya tahu masih akan dirilis nanti di awal Desember. Nah, jadi masih delay lagi tuh yang bulan Oktober, laporan bulan Oktober. Mungkin akan dirapel, direkap bersama dengan yang laporan bulan November. Ya, jadi acuan sekarang yang bisa dipakai ya ini hanya NFP. Bisa jadi harga akan volatile kalau datanya better than expected berarti lebih bagus gitu ya. Itu bisa memicu goldnya bisa makin terjun karena berarti the Fed akan semakin yakin, wah ngapain saya potong suku bunga, fine-fine aja kok, gak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, itu penjelasan singkat dari saya, semoga menjawab. Oke, masuk target bisa di TP. Kalau mau TP bisa di TP, kalau mau SL plus kayak tadi juga boleh. Silakan teman-teman minutes sesuai style teman-teman ya. Saya akan memaksimalkan potensi profitnya, jadi saya akan SL plus saja, saya akan hold ya. Kita udah 2 kali TP ya, jadi saya melunasi 2 hutang saya sekaligus. Bukan hutang, tapi lebih ke mungkin memenuhi harapan teman-teman ya. Siang ini lanjut tadi, lanjut buy TP lagi, sell kita TP lagi. Nah, tinggal ya ini tinggal tuntutannya habis ini, Prof. Berarti analisa 30 uang 3 kali TP, Prof. Pendekar 1, saya 2, Prof. Prof nanti tuntutannya 3 ini, Prof ini. Ya, yang mau TP bisa di TP ya. Kalau mau hold bisa dengan SL plus. Karena ya seperti tadi, karena ini itu target. Nah, bisa dilihat kenapa jadi target. Ya, salah satu validasinya dia turun kuat. Di sini tuh muncul candlestick bullish. Ini tuh memang area support. Jadi yang nge-sell ini bisa jadi area TP. Tapi kalau dia naik lagi, antara dia memang entah mau bentuk double bottom
atau sideways bisa jadi ya. Dan kalau memang masih kuat turun, dia akan koreksinya mungkin akan ya nggak jauh naik, oke lah normal naik harga naik turun dia akan drop. Nah ini kita bisa maksimalkan potensi penurunannya juga. Sambil nanti kita coba cek lah. Mungkin kalau dari target saya pingin TP 500.000 kali ya. Mungkin agak tengah-tengah sini aja nanti. Sambil kita pantau aja. Ya, kalau dari saya mungkin gitu, teman-teman. Gak, gak adil katanya. Ya, salahnya Prof nggak di awal tadi. Kalau di awal tadi kan enak. Entry sekali, TP, terus lempar. Ayo pendekar ada peluang nggak kan bisa gitu. Jadi pendekar tadi tuntutannya 2 peluang. Kalau Panglima Oke. sudah minum kopi, biasanya profit terus ini. Oh, ya bisa jadi karena ngopi nih. Jadi analisanya jadi fokus kan. Ini kalau yang seneng ngopi atau yang biasanya ngopi itu ngefek ya, ngefek itu kan ada nih yang ngopi bergelas-gelas itu tidak merasakan efeknya. Tapi ada juga yang mungkin setipe sama saya nih, ngopi itu kerasa efeknya. Saya termasuk salah satu orang yang kalau ngopi itu kerasa efeknya, teman-teman. Nah, ini bisa Kalau jadi kayak gitu, apa ya? Gimana? kalau gitu Panglima ngopi aja terus biar profit terus. Wah, ya ini overdosis. Awalnya bagus nih. Lama-lama jadi overtrade. Jadi nggak baik. Ya ngopi sesekali ngopi. Biar nggak ngantuk. Biar fokus sampai malam ya. Semua yang berlebihan nggak baik ya. Iya, semua yang berlebihan nggak baik. Begitu juga dengan kopi, profit berlebihan ya mungkin efeknya jadi nggak baik. Jadi panis ya. Bisa jadi panas, bisa jadi teman-teman mungkin yang belum siap mengelola profit terlalu besar ya bisa jadi tadi antara malah panas lagi atau malah larinya ke hal-hal yang mungkin tidak baik ya. Jadi tidak baik itu dalam artian mungkin dihambur-hamburkan apa jadi hedon ya hidupnya jadi kaget misalkan ya itu nggak baik juga kan karena berlebihan tadi. Istri lebih cantik bagaimana Pangdi maksudnya gimana itu kok tiba-tiba istri lebih cantik ini apa maksudnya ini oh karena lebih tadi ya kalau istri lebih cantik ya Oh, berlebihan ya maksudnya. berlebihan juga nggak baik teman-teman. Malah banyak yang ngelirik kan bahaya lah kan pokoknya yang berlebihan itu nggak baik ya istri cantik lah gitu cukup lah iya kan. Kalau istri terlalu cantik ya ini bahaya kan. Apalagi kalau istri ganteng. Jangan. Info ngopi trading bareng yo ayo. Kalau tanya saya sih saya belum ada jadwal ini ya pingin ngopi offline itu belum ada. Cuman kalau mau ngopi bareng ya tunggu pendekar ke Solo sekalian juga boleh. Tanggal berapa kemarin? Tanggal 23 ya? 23. Tanggal 23. Nah, 23, 24 itu mungkin. 23 itu hari apa sih? Tapi Sabtunya katanya ada kondangan, ada acara temen ya. Mungkin kita bisa ngopi bareng itu 23. Ya, tanggal 24, 25 itu oke. 24 atau 25 malam. Ya itu oke. Ini ya sore sih, sore ke malam. Kalau malam kan kita live trade, nanti teman-teman malah yang Solo sekitarnya enak nih kita bisa nongkrong bareng. Nah yang dari jauh-jauh malah nggak bisa ikutan online nanti. Boleh yang teman-teman yang Solo sekitarnya. Nah, nanti saya coba follow up ke ini juga ke pendekar. Ayo kita pas di Solo ngajakin teman-teman yang Solo sekitarnya untuk ngopi bareng ya. Boleh ya teman-teman bisa di note dulu, bisa di
reminder dulu tanggal 23 itu Minggu. Loh, tanggal 23 itu Minggu kan? Acaranya Sabtu katanya. Apa Sabtu tanggal 28 ya? Oh, acara ininya toh, kondangannya atau Sabtu tanggal 29. Ya, antara tanggal 23 sampai tanggal 29, teman-teman. Nanti saya info lagi ya. Boleh. Solo sekitarnya mau teman-teman dari Surabaya pun nggak masalah sebenarnya kalau kalau nggak keberatan perjalanan jauh. Kalau saya sih fine-fine aja, nggak masalah. Kemarin ada yang ngajak sharing, ketemu, ya nggak apa-apa. Gas-gas aja. Minggu tanggal 2 iya, tanggal 23 itu Minggu ternyata. Kalau acaranya pendekar kemarin info Sabtu, berarti kemungkinan yang tanggal 29 acaranya. Cuman tanggal 23-nya udah balik. Kalau Sabtu tanggal 22 kan jadi aneh. Masa acara tanggal 22 pulangnya tanggal 23 kan? Aneh kan? Ya paling itu tanggal antara tanggal 23 sampai 29 ya. Kita kan tiap hari live trade nih. Nah, nanti kalau memang sudah ketemu tanggalnya, selain kita info di channel, kita info di live trade juga pasti. Ayo nanti malam gitu. Atau nanti sore. Itu ya. Boleh Pangli silahkan sekalian pulang ke Jogja. Loh, sekalian pulang ke Jogja. Ini bosnya di mana ini? Emangnya lagi di mana ini kok sekalian pulang ke Jogja? Ya kita table talk tuh sharing banyak, belajar analisa teknikal, pengalaman trading, mungkin update-update market lagi kayak gimana. Sharing-sharing santai lah, nggak yang tegang bawaannya edukasi gitu ya. Enggak lah, kita table talk sambil ngopi tadi, cari kopi, ngobrol santai. Teman-teman yang ngerokok, nge-vape bisa sambil sebat. Saya sambil ngelihatin teman-teman sebat. Karena sudah nggak sebat saya. Oh, dari Python. Oh, tugas ke situ ya. Ya, jauh juga nih. Soto Pak Di. Saya malah nggak, soto Pak Di mana? Saya malah nggak tahu. yang sate itu ada sotonya kan ya? Punya Pak Di itu ada sotonya. Pak Di mana sih? Mas Di, sate kambing. Oh, sate kambing Mas Di. Pak Di. Ya, nggak tahu betul nggak ya. Yang Kayaknya bukan deh. Kan harusnya terkenalnya sate. kambing Pak Di atau kambing Mas Di gitu oke. Tapi sebenarnya Masa soto Mas Di? sebelah ada soto punya dia. Emangnya iya ya? Aku pernah makan di situ soalnya. Diajak kulineran Pangli ada rencana. Ayo. Kuliner apa? Mau jam berapa dulu sih? Kalau sore ke malam itu enak liwet mungkin ya. Nah, dia masih lanjut turun ya, sesuai yang tadi kita bahas. Kalaupun tertahan dia koreksi, kalau memang kuat turun ya dia akan, nah koreksinya nggak jauh dia turun lagi. Paling nasi liwet atau kalau siang-siang itu timlu, seneng timlu nggak? Kalau belum pernah nyobain itu timlu itu temennya soto, cuman dari kuahnya itu kayak kuah bening dia, bening-bening mungkin sedikit keruh ya, nggak yang kayak soto kan biasanya soto itu keruh ya, tapi kalau kalau apa timlu itu kuahnya kayak sup gitu loh. Belum pernah, nah boleh cobain, kita cobain kayak sotomi ini apa lagi nih, Soto mie Bogor. Ya, itu. saya malah nggak tahu sotomi. Ya, bener kan? domisili Solo Tapi teman-teman. Kenapa? Nah, kalau soto mie itu setahu Bogor itu makanan Bogor ya? Bogor. Sotomi, saya malah nggak tahu sotomi. Ya. Soto pakai mie gitu apa gimana? Ya, Bogor. Sotomi. Saya searching sotomi. Oh, bukan kayak sotomi. Sotomi kayak kuahnya keruh, pekat gitu ya. Saya lihat ini kok kuahnya kuah pekat. Kalau kalau timlo itu kuahnya itu kayak apa ya? Masih bening gitu loh, teman-teman. Bukan yang pekat gitu. Enak itu timlo. Cobain lah kalau teman-teman suka yang kuah-kuah itu timlo. Boleh. Sudah berhasil turun ya. Tunggu ke 500 lah. Saya mau TP di 500.000 aja.
Hampir tadi kayaknya sempet hampir ke 500. Ya, masih wait and see dulu lah. Nah, Pangli, coba apa beda soto dan coto? Contoh Apa? Makassar itu. Coto, kayak ya nama makanan juga ya. Iya, benar. Coto. Kalau Tuh, contoh Makassar, Makassar. Makassar. Kuahnya kayak kuah rawon ini. Keruh juga ini kuahnya. Kuah coto ini. Kayak rawon. Oh, banyak dagingnya ini. Kalau sotonya Solo, teman-teman, kita cari yang harga-harga murah gitu, misalkan harga 10.000 ke bawah. Jangan berharap dagingnya banyak ya. Ya paling daging itu jadi topping aja biasanya. Jadi jadi sotonya itu kayak kita makan nasi kuah gitu. Tapi itu udah enak sih. Karena kuahnya biasanya enak. Soto sumu, macem-macem soto itu. Soto, coto. Nah, kalau soto kan biasanya kuahnya agak agak kuning keruh gitu. Hmm. Ya tim lu mungkin sedikit jadi pembeda nanti khas Solo. Kalau nyari yang khas Solo itu tim lu. Soto Medan, soto Padang. Nah, kalau Padang itu saya lebih suka nasinya. Nasi Padang itu udah jos tuh. Enak. Soto Triwindu. Jadi mana pasar itu? Ya, pasar paling soto Triwindu. Oh, belum pernah coba. Terus pernah nyebut? Karsopuro. Itu pernah nyebut itu belum? Triwindu. Oh, yang di kayak di kafe itu ya. Oh iya, iya. Soto Triwindu. Saya tuh jujur malah belum pernah nyobain soto Triwindu, padahal itu di Solo pas di pusat kotanya. Pingin nyobain, cuman belum sempat ke sana itu karena apa ya? Mungkin karena pas malam mingguan mau nyobain itu rame, jadi males. Kalau di hari-hari biasa itu kayak ke sana juga cuman makan soto itu banyak yang hidden gem, jadi mau ke sana itu belum sempet aja jadi. Mungkin boleh lah nanti cobain, nanti ngajak ngajak istri nanti cobain. Mie ayam lah, dari soto ke mie ayam, mau kemana lagi nih? Malah malah kita Iya. explore kulineran ini. Mie ayam Artomoro. Mie ayam itu kalau favorit saya mie ayam itu mie untuk Solo ya. Mie Sumatera, mie Sum, mie Pilis. Nah, kuliner saya cukup tahu teman-teman. Oke, saya TP ya, sudah 500.000. Saya ya TP dulu. Oke, oke, lumayan. Nggak cuma jadi uang parkir. Yang tadi nggak apa-apa lah. Yang tadi parkirnya, yang ini buat beli makannya. Nah, paket lengkap. Oke, sekian dari saya. Saya mau kabur dulu. Sudah 2 kali. Jangan ditinggal. Sudah tuntas tugas saya siang ini. Aduh, aduh. Nggak. Tapi nggak. Ini masih sharing-sharing ya, masih sharing. Saya bercanda tuh. Pantau dulu. Tapi kalau mau entry lagi ya pantau dulu. Ini jatahnya area-area TP. Hmm, kalau mau entry lagi, antara kita tunggu konfirmasi di M1 atau mungkin tunggu tunggu ini ya kalau mau breakout. Hmm, ya ini sebenarnya udah ada breakout. Ini mode serius dulu analisa nggak boleh celelean tuh. Ya jatuhnya kalau mau entry sell sekarang sebenarnya bisa, cuman peluangnya ya jadi peluang day trade ya. Toleransi TPSL kita bisa tempatkan cukup 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 jauh jaraknya. Hmm, ya acuan SL-nya sih 40
240 20 50 sama mirip-mirip level tadi mungkin ya. Hmm, 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 hmm. Ya. Masih kuat turun ya. Ya jadi peluang day trade atau nanti kalau ada apa konfirmasi bagus kita bisa entry sell lagi sih. Untuk saat ini tunggu dulu. M1 masih kuat turun. Targetnya bisa ke sini lagi kalau tanya misalkan day trade target apa kalau misalkan mau target lebih bawah lagi kemana? Ya ini dulu aja, support sebelumnya dulu aja. Ini kan jarak cukup jauh juga nih. Ini dulu aja jadi target. Kalau ini kesentuh atau ketembus level 400 450 ini, nah ini bisa turunnya bisa jauh, turunnya bisa jauh. Kita pakai target Fibo-nya di sini pun realistis untuk dicapai ya. Ke 3977. 3978 lah. Kita kasih toleransi. Nah, ini. Cuman ya kita kalau bicara ini kita udah ada ini trading plan dari pagi tadi. Jadi siang ini tuh lebih ke memvalidasi peluang yang tadi pagi yang masih hold, masih kuat turun nggak nih? Ya menurut saya masih kuat turun. Dengan kondisi seperti ini, kalau mau tadi re-entry, nah kalau misalkan di atas-atas kan kita tadi bahas di sini kita udah sell nih di pucuk sini kan tadi pagi kita ada sharing sell. Nah justru yang udah nge-sell dari sini-sini ya udah ini aja udah nggak usah pusing pasang SL plus aja di hold aja. Kalau baru mau masuk lagi ya SL-nya di sini 40 ya bisa pakai 4021 sih 4021 atau di 402650 sekalian ya itu sih. Panglima, izin. Gimana ya gimana boleh Cara penggunaan Fibonacci itu gimana sih? Maaf nih, penarikan Fibon. Oke. penarik. Jadi Sama settingnya kalau di handphone bagaimana tuh ya? Setting Fibonacci-nya. oke. Jadi dari Makasih. setting dari siap sama-sama. eh jadi Fibonacci itu tidak settingan. Fibonacci itu langsung pakai karena dia salah satu fitur bawaan dari si MetaTrader. Jadi dari sononya itu udah ada. Tinggal kita pilih aja. Cuman biasanya teman-teman yang nyari Fibonacci nggak ketemu itu karena nyarinya di bagian indikator. Teman-teman salah ruangan. Nyarinya kalau Fibonacci itu bukan di indikator tapi di objek. Walaupun Fibonacci sering dikatakan sebagai indikator Fibonacci, tapi dia itu tidak termasuk ke kelompok indikator. Kenapa? Karena kita perlu gambar manual. Sehingga si MetaTrader ini mengkelompokkannya bukan sebagai indikator, tapi sebagai objek. Tinggal dipilih aja, objek Fibonacci. Di HP pun ada, tapi di bagian objek. Ya, di bagian objek atau kalau di HP itu ada simbolnya itu loh, kayak PlayStation, kotak, segitiga, sama lingkaran kalau nggak salah ya. Nah, nyari Fibonacci-nya di situ. Kalau teman-teman nyari Fibonacci-nya di bagian indikator nggak akan ketemu. Nah, objek ya, udah kan? Pilih yang Fibonacci retracement. Nih. Ini tidak ada setting-setting, dia bawaannya memang sudah ada level 50, 618, 1618 sebagai golden rasionya. Itu sudah ada. Opsional aja, teman-teman bisa tambahkan level-level kayak Fibo apa? Fibo cluster ya. Sorry, bukan apa namanya? Level Fibo untuk nyari harmonic pattern.
Nah, itu ada di level 1.272, 0,786. Sisanya default semua, bawaan semua. Tidak ada yang dirubah-rubah gimana itu nggak ada gitu. Fibo saya kok nggak ada? Ya ini yang barusan saya jelaskan. Coba carinya di bagian objek. Pasti ada. Saya jamin pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nah, kalau nggak ada, berarti teman-teman masih apa nyarinya salah tempat berarti. Nah, itu. Ya, coba dulu, pasti ada. Itu soal settingannya dulu atau cara carinya. Kalau cara pakainya penuh tantangan. Tapi saya yakin teman-teman bisa mempelajari ini. Ya, selama teman-teman mau berusaha, saya rasa tetap bisa. Cuman memang perlu waktu dan ada tantangannya kalau pakai Fibonacci. Tantangannya apa? Tantangannya kita harus bisa baca pergerakan harga tanpa bantuan indikator. Contoh seperti yang ya saya lakukan atau pendekar lakukan atau Prof Rek lakukan gitu. Ya chart seperti ini harus kita pelajari dulu, bisa baca dulu. Oh ini naik, ini turun, ini naik, turun. Bisa memetakan pergerakan harga. Ini kita juga sudah ada video edukasinya yang membahas soal candlestick pattern, chart pattern, cara baca candle itu ada di video basic ya. Teman-teman tiap mau join ke grup NS Trade Community itu kita kirim satu paket. Kalau memperhatikan ada di situ. Nah, Live Trade ini salah satu fasilitas untuk kita belajar bareng biar lebih cepat bisa lagi. Lebih apa ya, belajarnya itu real praktek trading itu seperti apa biar gak cuma teori atau belajar aja gitu loh. Nah, kalau sudah bisa memetakan seperti ini baru pakai yang namanya Fibo. Jangan kebalik ya. Jangan jangan langsung pingin bisa tarik-tarik Fibo. Menurut saya itu kebalik. Teman-teman malah bingung sendiri nanti. Bisa memetakan pergerakan harga ini baru pakai Fibo. Kenapa kok versi saya jangan kebalik? Karena Fibo ini secara fungsi itu untuk alat ukur, untuk ngukur pergerakan harga. Kalau naik atau kalau turun itu bisa sampai mana? Ini tuh alat ukur. Kalau teman-teman belum tahu yang mana yang diukur, teman-teman mau pakai alat ukur atau Fibonacci ya pasti bingung. Dalam artian belum tahu nih, belum bisa memetakan naik turunnya harga. Ini Profek malah ditinggal kamar mandi nih. Pak, bisa tolong kalau ada yang bocor. Oh. Thank you. Nah, ini Fibo itu ya fungsi utamanya itu sebagai alat bantu kita untuk ngukur harga ini kalau turun sampai mana, naik sampai mana. Jadi, teman-teman harus tahu dulu yang mana yang mau diukur. Kalau belum tahu yang mana yang mau diukur, sudah pakai Fibo ya nanti jadi salah ukur. Nggak apa-apa. Tenang, Prof, tenang. Ya, gitu. Itu kalau dari saya. Dan Fibo pun kita ada webinarnya, ada video edukasinya, ada beberapa video ya, karena kita beberapa kali bahas juga. Itu bisa teman-teman pelajari sambil kita terapkan bareng di ya, sesi live trade seperti ini. Kita TP nggak jauh dia naik lagi. Ya termasuk ini tadi. Misalkan saya ukur seperti ini. Ya kan? Nah, kenapa saya ukur seperti ini? Karena ini pergerakannya. Nih. Jadi kalau lihat pergerakan ini, dia bisa turun sampai mana? Dapatlah target 1 yang terbukti juga kan di target 1-nya tertahan dia. Sempat ada koreksi. Kalau lanjut turun kemana? Target 2. Ini terbukti juga di target 2 dia ada kenaikan jauh. Sehingga kita nanti berkaitan dengan SL plus, berkaitan dengan kenapa kok TP di situ, kenapa SL di situ, itu Fibonacci ini alat bantunya untuk ngukur. Nah, gitu. Ya itu mungkin gambaran besarnya.
saya mau tanya minimal deposit berapa biar bisa trade di HFM premium ISL. Minimal deposit $20 udah bisa. Cuman 100 lah. kalau kalau premium kan, premium 20 udah bisa. Cuman kalau Pro. premium itu kan ya premium itu kan akun standar. Bagusnya ya tidak terus kita minim-minimin modalnya karena jadi nggak bagus untuk ketahanan modal. Kan open lotnya dari 0,01 lot tuh. Ya better kalau rekomendasi saya paling minim tuh 20. Atau kalau teman-teman mampu deposit mungkin sedikit lebih tinggi ya bisa dari 50 lah paling nggak. $50 ya. Atau kalau saya ini kan dari 500.000 kan teman-teman. 500.000 itu kurang lebih $30. Itu Bang Li, di gimana? itu saya depositnya 500.000 Bang Li. Tetapi Mm-mm. di akun ESL-nya itu nggak bisa ambil peluang gitu Bang Li. Gimana Akun itu? premiumnya nggak bisa Nggak, ambil peluang. nggak bisanya gimana? Maksudnya ada Nggak tulisannya. bisa buy atau nge-sell gitu. Oh, leverage-nya kayaknya Bang Li. Kemungkinannya ada beberapa. Saya tunjukin dulu. Silahkan perhatikan ini. Ini perbedaannya tipis, tapi ya namanya berbeda, ya berbeda. Ini kalau teman-teman kurang perhatikan, ya mungkin tidak akan kurang teliti, mungkin tidak akan perhatikan. GBP NZD sama GBP NZDR itu berbeda. Kalau saya open chart atau bukanya atau mau transaksi di GBP NZD, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tidak ada opsi. Tidak ada opsi untuk buy maupun sell. Dan kalau kita perhatikan warnanya itu abu-abu. Berarti instrumen trading itu atau pairnya itu tidak tersedia untuk akun trading kita. Karena akun trading kita misalkan saya pakai akun Pro, yang tersedia adalah GBP NZD pakai ada simbolnya R. Nah, kalau saya bukanya GBP NZDR, ada opsinya buy sell di sini loh. Nah, jadi teman-teman yang seandainya udah buat akun, sudah deposit, sudah beres lah langkah awalnya, kok nggak bisa trading? Bisa jadi itu karena teman-teman misalkan pakai akun Sen. Nah, kalau pakai akun Sen, pilih instrumen trading yang ada huruf C-nya. Kalau nggak ada huruf C-nya, tidak akan bisa ditransaksikan. Dan biasanya berwarna abu-abu, bukan berwarna hitam. Nah, kalau saya pakai akun Pro, ya ini ada huruf R-nya. Begitu. Bisa jadi karena itu. Bisa jadi juga nggak bisa transaksi karena apa? Misalkan nggak bisa transaksinya itu sebenarnya udah ada nih tombol buy sell. Kok saya nggak bisa transaksi? Bisa jadi karena volume tradingnya terlalu besar. Itu bisa jadi. Nah, leverage-nya terlalu kecil, volume tradingnya terlalu besar. Akhirnya apa? Membacanya itu tidak sanggup untuk melakukan transaksi dengan modal yang dimiliki. Nah, itu bisa jadi juga. Makanya tadi saya tanya dulu nih, ada keterangannya nggak? Nggak bisa transaksinya itu karena apa? Kalau dari awal udah nggak bisa transaksi, kemungkinan karena salah pilih pair. Tapi kalau nggak bisa transaksinya, misalkan teman-teman pencet buy, ada keluar peringatannya, ya coba dilihat dulu peringatannya karena apa. Kalau biasanya karena leverage, ada peringatannya, no enough money. Itu dalam artian tadi, volume tradingnya terlalu besar atau leverage-nya terlalu kecil. Nah, karena itu harusnya menjawab nih. Coba dulu, dicoba dulu. Siap, Bang Li. Siap. Jadi leverage-nya saya satu itu 1:100. Terus untuk buy dan sell-nya itu ada, Bang Li. Ada. Lot yang Nah, dipakai 0,01, tapi nggak bisa. modalnya berapa? 500 tadi ya? Iya, Harusnya 500. bisa sih. Saya Coba nanti screenshot. MP5 nggak bisa soalnya. Coba nanti screenshot. Tapi bisa login ke dalam akun kan? Bisa, untuk login ke akunnya bisa. Kalau gunakan akun Sen bisa, tapi yang premiumnya nggak bisa gitu. Aneh ya. Harusnya tetap bisa sih.
Atau kemungkinan karena leverage-nya terlalu kecil. Coba pilih yang 1.500. Kalau 1.500 trading 0,01 nggak bisa, ya saya jadi tanda tanya ini kok nggak bisa. Mungkin nanti kita eh, bantu cek, bantu follow up kalau memang ada problem. Itu sih. Kalau dari saya mungkin itu. Nanti coba kirim ini aja, kirim screenshot. Nanti kita coba cek bareng. Ini apa yang belum tepat nih. Ya itu mungkin dari saya. Hmm, hmm, hmm. Ini kalau ke breakout saya mau entry lagi ya, sell lagi. Kalau ini ketembus. Dia kondisinya mirip. Nah, saya sell dulu. Saya ambil sell, SL-nya pakai high sebelumnya. Saya masuk sell lagi ya. Masuk sell lagi. Entry di sini SL-nya pakai 4015, TP-nya pakai support sebelumnya aja. Nah, ini udah 1 banding berapa ini? 1 banding 2 mungkin. Ya, 1 banding 1-nya hampir tercapai. Di 1 banding 1 kita pasang SL plus aja udah. Sambil kita cek nanti kalau berhasil turun bisa sampai mana. Ini saya pasang SL plus ya. Kita tradingnya udah tanpa resiko. Instant profit lagi. Alasan nge-sell, buy technical, history repeat itself. Ada double top, dia turun. Ada double top lagi, dia turun lagi. Ya, make it simple. Yang mau TP sudah bisa di TP ya. Nih, saya kasih 3 peluang, 3 TP. Ya, kita dikasih Baru rezeki 1 siang ini. layer sudah TP. Gak seru ah. Nggak apa-apa, disyukuri. Saya exit duluan ya. Sudah jatah TP, sudah sampai support sebelumnya nih. Telat masuk ya. Ya, jangan dipaksakan. Kalau telat masuk jangan dipaksakan. Jangan terburu-buru. Makanya tadi kan saya info dulu ya, kalau breakout ini masuk, nah, biar bisa prepare juga. Yang telat masuk jangan dipaksakan. 100% itu Panglima Gimana? profitnya. Udah 100% dari modal profitnya. Bah, jangankan 100%, saya kan berbekal 300.000. Oh iya. Jadi 300 ke 1 juta berarti berapa? 300%. 20-an lah ya. Ya, profitnya 200 lebih. Ya, 200% ya, betul, 200%. Kan saya belum top up tadi. Saya biasa start memang 500.000 kan. Cuman tadi kan karena kemarin malam kemarin malam kita kena SL beberapa kali. Nah, sisa modal 300 sekian tadi. Saya belum tambah lagi. Terus saya langsung tradingin. Jadi 1 juta ya lumayan. Oke nih. Ya, recovery lo semalam. Saya recovery-nya jujur sudah recovery plus profit. Lipat-lipat tadi pagi, teman-teman. Jujur. Saya entry di sini. Ya, teman-teman kan tadi lihat kan. Saya entry di sini. Ke sini tuh sempat ke sini kan. Cuman saya pas tidur kan. Ini pas tadi pagi tuh ada yang sharing jam 2 pagi ya, bilangnya ya. Ternyata ada teman-teman kita di sini yang pantau penurunannya. Sampai apal jam turunnya ini jam 2 pagi katanya. Itu saya udah tidur. Saya tidur itu sekitar jam 1. Habis main PS, ngantuk tidur. Nah, saya entry sekitar jam 11 malam. Ini saya momen lewat ya. Saya pas nggak pantau. Memang transaksi saya di sini saya lepas TP-nya. Saya nggak pasang TP, saya pasang SL aja. Saya pasang SL. Pas bangun-bangun harga di sini. Ya udah saya hajar entry lagi kan tadi pagi. Tambah lagi posisi. Nah, saya TP mungkin di area-area ini ya. Sebelum dia koreksi saya TP. Ya kurang lebih tadi $1.000. Itu.
Nah, yang live trade siang ini ya akunnya khusus untuk live trade sama teman-teman. Ini kita TP mantul naik lagi dia. Oke. Modal berapa? Modal $200. Hmm, saya trading trading di luar jam live trade itu pakai akun USD. Modalnya $200 saya depo kemarin. Nggak kelihatan ya? Saya taksinya udah. Ya, itu saya saksinya udah dari Prof aja. Modal $200, profitnya 1.000. Sekarang balance-nya 1.1254. Wow, kita TP harga langsung naik. Oke, mungkin dari saya siang ini gitu dulu sharing-sharingnya. Dari Prof mau menambahkan atau mau review market lain mungkin? Boleh. Update tadi pagi sudah sempat update. Ya. Oh, sudah sempat update juga ya. Pangli yang masalah Hmm. tadi sudah Pangli. Sudah bisa. Ya, itu referensinya ini saya naikkan ke 1:500 baru bisa Dan transaksi. oh ya berarti karena leverage terlalu kecil. Terlalu Gitu. kecil ya Pangli. Betul. Ya. Ya, Pangli, mungkin terima mungkin kasih. next time kita bisa hitung-hitungan leverage biar teman-teman yang kepo bisa terjawab rasa penasarannya. Boleh Karena Pangli. ya boleh. Karena leverage itu ini kalau kita baru mau bahas sekarang ya, 1 jam ke depan itu belum belum tentu cukup. Kalau kalau saya ngomong satu arah mungkin cukup. Saya sampaikan leverage gini ini selesai. Tapi kalau kita diskusi 2 jam mungkin belum cukup. Jadi next time aja. Next time kita mungkin bahas leverage lah. Pas live trade malam, Bang Li. Boleh. Pas live trade malam boleh. Live Prof, trade ada BTC nggak, Prof? live trade malam itu kita mulai jam 8. Jam 8 mau hitung-hitungan leverage teman-teman ngantuk nanti. Justru siang-siang gini harusnya kan masih vibe-nya masih vibe ini ya, vibe semangat kerja gitu, hitung-hitungan oke. Malam-malam jam 8 malah diajak hitung-hitungan matematika nih. Teman-teman tinggal tidur nanti. Tambah pusing, soalnya kan kerjaan belum selesai juga. Oh, Besok pagi aja, nah, Prof, biar langsung melek semua. nah itu bisa. Tugasnya Prof lah nih kalau pagi-pagi. Saya nemeni aja. Boleh Prof. Lanjut mau bahas apa nih? Ya, tadi ada yang request ini kan ya, update BTC. Jadi BTC-nya ini masih lanjut terjun, teman-teman. Ini kalau bahasanya teman-teman Junam ya, nih Junam nih. Sekarang udah under 90.000. Dan mapping kita yang kita lakukan ya, ini sebenarnya ada dua kemarin tuh saya bikin. Satunya yang langsung turun, satunya kalau koreksi. Ternyata dia nggak pakai koreksi naik ke 110 sekian, tapi langsung turun. Next targetnya 85. Ya, ini next targetnya 85. Dapat dari mana? Coba kita recheck ya. Nah, ini. Oh, sorry, 76. 76. 85 ini kayaknya saya tariknya dari daily, teman-teman. Tapi kalau dari weekly-nya ini bisa sampai 76.000. Trennya breakout juga ya. Trendline yang, oh iya, trendline-nya ditembus, betul. Nah, ini sudah breakout. Cakep trendnya ya, karena ada dua referensi yang terhubung. Ya, dan rapi pergerakannya. Ya, rapi. Nah, ini juga masih respect di sini. Nah, dia begitu breakout ini bisa dalam turunnya. Ya, ini nih sekedar update, tetap cari peluangnya saya akan priority ke sell meskipun tidak menutup kemungkinan bisa buy juga. Kayak kemarin kita sempat buy dan TP, teman-teman. Memanfaatkan momentum koreksinya. Tapi untuk saat ini ya tunggu dulu. Ya, ini nih harga masih kuat turun. Makanya tadi di awal tuh saya pas review tuh kepo. Teman-teman ada nggak nih yang masih hold sampai sekarang? Ya happy cuan lah kalau yang masih hold sampai sekarang, teman-teman. Dan yang nggak mau ngaku. Betul. Biasanya nggak mau ngaku, tiba-tiba sharing profit aja, nge-share udah profit, udah TP. Tapi benar sih, benar. Saya sepakat dan setuju kalau kayak gitu, karena saya sendiri mengalami kalau share screenshot yang masih floating itu biasanya endingnya nggak bagus. Oke ya, jadi happy cuan kita nanti pantau-pantau dulu aja untuk BTC. Ini masih ada kemungkinan dia untuk turun atau terjun lebih dalam lagi, teman-teman.
Dan aku info. Bentar. Oke, siap. Ada yang request di DJ30 dan S&P 500. Oke, siap. Tadi sekilas sudah saya review, saya masih ada full transaksi. Ini masih struggling di sini, tapi ya kembali ya, saya sudah siap dengan resikonya dan ya kalau kena SL sudah nanti kita bisa cari di peluang berikutnya. Nah ini sementara ini di US 100 dia masih tertahan di support trendline yang ini teman-teman. Kalau sampai ini ditembus ya udah, berarti dia akan turun lebih dalam lagi. Kita bisa pantau bersama ya. Nanti saya akan entry, ambil harga di bawah dengan mungkin double size ya. Saya akan entry lagi dengan volume yang lebih besar. Untuk US 100, US 500, US 30 ya, DJI ini juga sama, dia pergerakannya sama-sama sedang ada pelemahan. Saya mungkin akan langsung ke weekly-nya dulu. Kalau di weekly untuk US 500 dia sudah sampai ke target 1618 ya. Hampir mendekati. Dan ini sudah jadi swing high yang valid di weekly. Nah, ini kalau memang ini dia turun teman-teman ya. Sebenarnya ada divergence kecil di sini. Ini ada divergence tapi ini sih ya yang bikin saya bingung tuh ini nggak valid jadi swing high masalahnya. Jadi memang dia naik, di sini turun, tapi nggak terlalu oke karena swing high-nya di sini nggak kelihatan. Nah, kalau memang dia nanti momennya mau koreksi dulu, berarti quarter rally-nya belum dimulai, atau sebetulnya dia sudah price in duluan dari sini. Nah, ini sudah price in duluan, dia udah naik jauh soalnya. Ya kita antisipasi aja turunnya sampai mana. Nah, ya dia mungkin sampai ke 6.400. Ya ini target berikutnya. Kalau kita ukur, ya 7% ini angka yang masih masuk akal lah. Kalau S&P sampai turun di bawah 10% ya, lebih dari maksudnya. Lebih dari 10% itu biasanya sudah panik marketnya teman-teman. Ya jadi di angka ini, di 236 ini bisa dijadikan acuan 6.400. Kalau US 100 di weekly ini juga mirip-mirip ya. Kalau dia memang turun berarti nanti saya akan tunggu lagi di harga 23.900. Nah, ini dia berarti turunnya ya 8%. Kalau sampai 382 14% ini marketnya bisa panik ini nanti. Sell off semua. Ya, US 100, US 500, US 30 dia juga sama. Nah, ini hampir kena 618 atau 1272 lebih dikit nih. Ya, 1272 lebih dikit. Ini ada potensi dia koreksi. Saya akan tunggunya di level bentar. Ini lagi kena guyur semua nih. Dia 45.600 ya masih lumayan jauh ya untuk Dow Jones Index. Dan ini jadi area sebetulnya. Nah, ini nih. Area classical resistance become support ya ketemu sama 236 Fibonacci. Ya untuk indeks seperti ini update-nya kita masih pantau-pantau, tenang aja nggak masalah. Yang masih hold atau sudah sell plus ya kita cari peluang berikutnya. Justru enaknya indeks itu kalau dia turun kayak begini kita bisa dapat harga lebih bagus untuk ambil di bawah teman-teman. Hold bisa lama nanti. Terus berikutnya apa lagi nih? ETH. Oke, ETH coba kita cek ya ETH. Dia sama-sama melemah teman-teman, sama-sama turun. Overall sih kripto bisa mulai tanda-tanda masuk ke crypto winter nih. Nah ini bekas analisa kita yang lama nih. Ini ada, tapi ini false breakout ya. Dia nggak jadi langsung turun, tapi malah naik dulu baru setelahnya turun. Nah ini kalau kita ukur ya di daily, kemungkinan turunnya itu bisa lumayan. Dengan referensi swing low ke swing high ini kita bisa tandai. Ini yang udah nggak relevan saya hapus dulu. Nah dia bisa turun ke sini. Ya lumayan jauh teman-teman ke 2679, tapi untuk momentum entry-nya saya akan sabar menanti dulu, sabar menanti. Belum ada tanda-tanda atau acuan yang cukup bagus menurut saya ya untuk kita bisa masuk ke market. Sabar dulu aja. Kalau mau entry di sini, ya tapi terlalu high risk ya. Ini karena sideways. Harga masih bisa balik naik lagi. Itu POV dari saya. Overall dia masih bisa turun teman-teman untuk Ethereum. Berarti untuk alts yang lain kemungkinan besar akan ngikutin ya. Karena induknya ini dia downtrend. Gitu. Nanti kita bisa update lagi. Saham apa ini? Ada yang tanya saham juga. Gak apa-apa, silahkan mungkin ini maksudnya indeks saham mungkin ya. Sudah kita bahas.
Oke, cukup teman-teman ya. Sudah hampir 2 jam kita ber. Oh iya, ini ada info dulu, ada peluang teman-teman. Oke teman-teman, mungkin nanti closingnya tetap sama Prof nggak apa-apa. Cuman saya mau mau sharing ini dulu, yang Ichimoku. Nah, ini saya info ya, Ichimoku kita beberapa kali ini kan bulan-bulan ini lagi top share nih, karena kita dapat momen puluhan ribu poin. Dan ini oke banget sih. Kenapa saya bilang oke banget? Karena ini entry TP ya, dia langsung balik arah. Entry TP dia balik arah lagi. Nah, ini ada peluang lagi. Saya info dulu. Ini ada peluang lagi, tapi yang mau ambil perhatikan ya, ini swing trade, ini jangka panjang. SL-nya itu 11.000 poin. Ya, cuman saya perlu tetap info. Ini saya mau info di Pro Channel. Kita mau info di channel ya. Ini tuh SL-nya 10.000 poin. Entry-nya di area saat ini SL-nya 12.000 poin malah di 4138.40 ya, di level tersebut lah. Targetnya bisa jauh ke bawah, bisa sampai 24.000 poin penurunannya. Ini berdasarkan Ichimoku. Ya paling nggak di TP satunya berarti di 10 ribuan ya, 10 sampai 11.000. Ya ini saya info pas live dulu karena siapa tahu teman-teman kelewatan info di channel ya. Itu. Oke, thank you Prof. Bisa dilanjut. Thank you ya teman-teman ya. Buat kebersamaannya, tapi sebelum saya akhiri itu ada yang masih kepo. Itu beneran ya sampai 3.700 ya? Betul ya? Oh ya, Ya beneran, memang seperti itu. Teman-teman ini cek di 20-an sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan target penurunan 20.000 poin berhasil tercapai. Terus ada target kenaikan 14.000 poin berhasil tercapai. Nah, yang sekarang 24.000 poin. Nah, berhasil apa enggaknya ya kita pantau bareng. Karena kita kan nggak tahu nih market. Kalau berdasarkan tekniknya sih, ini teknik yang kemarin sempat malam itu ada yang tanya juga kan soal sistem trading, soal teknik. Ya ini sistem yang udah kita riset lama. Ini sistem yang udah kita riset lama. Kenapa TP-nya itu 1:2 ini juga udah kita riset. Dan terbuktinya ya di 2 transaksi. Nggak usah, mungkin teman-teman mau cek tahun-tahun sebelumnya bisa. Tapi kalau mau lihat sampelnya kan di 2 transaksi sebelumnya bisa dilihat. Dia TP 1:2 balik arah. TP 1:2 balik arah lagi. Dan sekarang ada transaksi, ada peluang sell. Ya, itu. Ya, semoga hasilnya memuaskan sih. Nanti kita update bareng. Kita update bareng. Oke, saya akhiri teman-teman. Thank you Panglima yang sudah menemani kita semua untuk bersama-sama cari peluang. Mantap banget ya, kita TP beruntun. Pagi juga ada beberapa peluang dari saya yang sudah berakhir TP juga. Peluang swing trade barusan juga semoga bisa berakhir TP ya, karena memang ini meskipun jangan remehkan teman-teman, frekuensinya memang sedikit sekali, sebulan mungkin hanya berapa, 1, 2, bisa 3 ya, tapi probabilitas keberhasilannya lumayan besar ya. Nah, buat teman-teman yang belum bergabung, silahkan bisa join ke channel Pro supaya bisa dapat update signal-signal dari tim NS. Kemudian jangan lewatkan juga ada promo yang masih berlangsung, promo akhir tahun. Untuk teman-teman yang mau ternak akun, ya silahkan kontak ke tim kami, nanti bisa melalui admin atau bisa kontak langsung ke tim teknis ternak akunnya. Kita ketemu lagi nanti malam jam 8 teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan, kita akan update lagi kondisi marketnya. Thank you banget. Saya mewakili tim, pamit undur diri dulu. NS Trade, consistent anytime, anywhere.